Pemirsa, Audi Item Selasa siang akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota dalam kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Iko Uwais. Audi diperiksa selama 2 jam dan dicecar 14 pertanyaan. Istri Iko Uwais akhirnya memenuhi panggilan Polres Metro Bekasi Kota Selasa siang setelah sempat mangkir. Audi diperiksa terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang desainer interior, Rudi, untuk pembangunan rumahnya di Cibubur. Saat tiba di Mapolres Metro Bekasi Kota, Audi tidak banyak berkomentar. Ia juga menjelaskan ketidakhadirannya kemarin karena ada urusan lain. Persiapan khusus nggak Mbak pemanggilan ini Mbak? Kemarin sempat diundur nih Mbak. Iya, saya baru bisa hari ini karena kemarin memang ada urusan. Jadi baru bisa hari ini. Doain aja nanti setelah selesai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Biar nggak terlalu lama. Thank you. Dadah. Sebelumnya aktor laga Iko Uwais yang juga suami Audi diperiksa Polres Metro Bekasi Kota Jumat lalu. Dalam pemeriksaan, Iko diperiksa sebagai saksi dan dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tiga dari 7 orang penganiayaan perempuan di Makassar ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 pelaku utama dan perekam video masih diburu polisi. Anggota polisi Polsek Panakukang menetapkan 3 dari 7 orang menjadi tersangka penganiayaan wanita. Ketiga tersangka berinisial SD, NA, dan KI. Sementara 4 orang lainnya berstatus saksi dan masih diperiksa penyidik Reskrim Polsek Panakukang. Ketiga tersangka terbukti mengeroyok korban di salah satu kamar hotel. Sementara 1 pelaku membuka pakaian korban dan hingga kini polisi masih memburu pelaku lainnya. Ketiga tersangka diancam 7 tahun penjara. Kau ada tidak? 7 orang, ya, 7 orang dan 3 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Kenapa sampai ditetapkan tersangka, Komandan? Kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan dengan hasil pemeriksaan dari penyidik dan saksi-saksi. Pemirsa, wisatawan yang hilang di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan setelah hilang selama 3 hari. Evakuasi korban berjalan dramatis karena medan yang terjal. Tim gabungan TNBTS, Basarnas, TNI Polri, serta warga akhirnya menemukan Roni Nur Effendi 20 tahun, wisatawan yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Bromo 3 hari lalu. Korban ditemukan di tebing bawah Pusun Duwur di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Saat ditemukan pemuda asal Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam keadaan selamat di Bukit Emprit dengan kemiringan 70 derajat dan di ketinggian 200 meter. 3 hari dapat ditemukan dengan selamat sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Komandan Nadi. Perlu saya sampaikan juga untuk para pengunjung lainnya, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memang kawasan wisata yang banyak dikunjungi, tapi perlu diingat bahwa topografi dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini dengan topografi yang cukup ekstrim, sehingga setiap pengunjung, semua pengunjung yang akan berwisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, siapkan fisik dan juga siapkan mental. Tim gabungan mengevakuasi korban menggunakan mobil ambulans untuk dirawat di puskesmas. Untuk himbauan para pengunjung atau wisatawan, diharapkan kalau berangkatnya rame-rame ya pulangnya bareng. Jadi dihimbau untuk wisatawan kalau berangkat 5 ya pulang 5. Jadi jangan sampai temannya ditinggal ya. 3 hari sebelumnya, petugas menemukan sepeda motor dan sejumlah barang milik korban di pinggir jalan arah Pananjakan. Dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Orang ayah dan anak yang bekerja sebagai tukang bangunan ditangkap polisi Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat. Keduanya ditangkap karena berjualan narkoba jenis sabu. Berapa banyaknya sudah bawa? Tim dari Satres Narkoba Polresta Mataram menangkap ayah dan anak di lingkungan Gapuk Dasan Agung Mataram, Nusa Tenggara Barat.
M 54 tahun dan Z 33 tahun warga Kapuk ini menjual narkoba jenis sabu karena beralasan sepi pekerjaan sebagai tukang bangunan. Saya tanya jadi apa ini? Jawab yang keras. Sabu. Saat penangkapan yang disaksikan kepala lingkungan, polisi menemukan sabu seberat 2,84 gram, uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan sabu. KP di wilayah Gapuk Utara, Kelurahan Dasanagung, Kecamatan Selaparan, Kota Mataram. Kedua pelaku berinisial ZM, keduanya yaitu bapak dan anak. Dari barang bukti yang kami amankan berupa uang tunai sekira Rp1.950.000, di anaknya ada Rp125.000 yang indikasi hasil dari tindak pidana penjualan narkotika sebelumnya. Total berat bruto narkotika sekira 2,84, dan diakui memang yang bersangkutan keduanya ini memang telah memperjualbelikan barang yang dimaksud. Untuk kepentingan pemeriksaan, kedua pelaku dibawa ke markas kepolisian resort Kota Mataram. Keduanya diancam 5 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat memeriksa tersangka warga negara asing yang menganiaya rekannya. Penganiayaan diketahui bermotif sakit hati akibat dugaan selingkuh. Warga negara asing asal Cina berinisial LQ berusia 36 tahun ditangkap polisi dari Polres Metro Jakarta Barat. Pelaku ditangkap polisi usai menusuk rekannya yang juga warga negara Cina berinisial XT berusia 33 tahun. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau serta pakaian korban dan pelaku saat penganiayaan terjadi. Usai melakukan penganiayaan, pelaku kabur dan berpindah-pindah tempat. Motif pelaku melakukan penusukan karena menduga korban berselingkuh dengan istrinya. Pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara. Setelah menikah, si pelaku langsung berteriak sambil menuduh kepada si korban bahwa korban telah berselingkuh dengan istrinya. Atas kejadian tersebut, teman-teman dari si korban melerai. Polisi masih memburu pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertuanya di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tega menyiram air keras karena sakit hati ditolak rujuk oleh sang istri. Petugas Reskrim Polsek Sukatani dan Mapolres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap Rezi Toti Saputra alias Kenji, pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertuanya. Polisi juga akan menyebar foto pelaku dan meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika melihat pelaku. Senin dini hari, pelaku menyiram air keras kepada keluarganya karena sakit hati pada sang istri yang menolak rujuk. Pelaku mendobrak pintu rumah sang istri yang saat itu sedang tertidur bersama anak dan orang tuanya. Ketiga korban saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Chandra Medica Cikarang akibat luka bakar yang parah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya sudah bergabung bersama kami Kapolsek Sukatani AKP Wito. Selamat siang Pak Wito. Selamat siang Bang Wilson. Baik Pak Wito, seperti apa perkembangan pemeriksaan kasus ini dan juga terhadap pelaku Pak? Baik, untuk perkembangan kasus sampai saat ini kita berusaha keras untuk mengejar pelaku Rezi Toti Saputra alias Kenji. Kita sudah lakukan upaya-upaya menutup ruang gerak mereka dan mempersempit pelaku ini. Kita dibantu dengan Polres Metro Bekasi, terus selalu mengejar sampai bisa menangkap pelaku. Pak Wito, permasalahan ini terjadi antara pelaku dengan sang istri yang menolak untuk rujuk, tetapi penyiraman air keras juga menimpa anak dan mertuanya. Mungkin bagaimana kronologis penyiraman ini sehingga terkena korban lainnya? Untuk kronologis dari penyiraman air keras ini, pelaku saat itu datang, mendobrak pintu, kemudian korban, mertua, istri, dan anaknya itu tidur bersamaan. Karena
itu adalah rumah kontrakan, jadi tidak ada kamar. Jadi tidurnya berbarengan. Baik, lalu saat ini kondisi korban seperti apa, Pak? Untuk kondisi korban saat ini, mertua dan istrinya yang dirawat di Rumah Sakit Jenka Medika Cikarang, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah membaik. Kita juga sudah melihat dan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Baik. Kemudian untuk anaknya yang di RSUD Kabupaten Bekasi, sedikit-sedikit juga sudah membaik. Dan alhamdulillah kemarin saat tersiram di muka anaknya yang berusia 2 tahun, itu kemarin tidak bisa melek atau terbuka matanya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa membuka matanya dan alhamdulillah berkat semua pihak doanya bisa melihat. Baik. Apakah dengan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa penyiraman air keras ini memang sudah direncanakan atau spontanitas karena emosi ditolak rujuk? Melihat dari hasil penyidikan, untuk penyiraman ini sudah direncanakan sebelumnya. Karena antara istri dan pelaku ini sendiri sering cekcok dan selalu ringan tangan. Dan selalu beberapa kali juga mengancam. Demikian. Baik, nah tadi kan pelaku diperkirakan sudah diketahui posisinya di mana dan sudah dipersempit lokasi pencarian. Tapi kenapa polisi belum menangkap pelaku, Pak? Untuk saat ini pelaku tetap kita lakukan pemburuan. Kita persempit. Mudah-mudahan ruang geraknya semakin sempit dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat dan juga penyebaran foto sudah kita saksikan. Mohon untuk disebarkan sehingga kita akan lebih mudah lagi apabila masyarakat melihat bisa langsung menghubungi kami supaya mudah untuk melakukan penangkapan. Oke, ini adalah foto dari pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan juga mertuanya. Bapak tadi mengatakan bahwa sudah direncanakan untuk menyiram air keras ini. Lantas apa pasal dan juga sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku? Kita masih proses, apabila nanti pelakunya pasti akan kita lakukan hukuman seberat-beratnya atas perbuatannya dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik, kita harapkan semoga pelaku bisa segera langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan kita harapkan juga ini tidak terulang di keluarga-keluarga lainnya. Terima kasih AKP Wito telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, 700 hewan ternak yang dijual untuk kurban di Tangerang, Banten terpapar penyakit mulut dan kuku. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.